Ya, kembali lagi di Cerita Ilu Season 1 ya. Ya, kali ini kita ketemu di episode 2. Hari ini kita akan membahas buku Bukan Sekadar Kopi dari Howard Behar. Jadi Howard Behar ini adalah mantan presiden Starbucks Internasional. Kenapa buku Starbucks? Karena beberapa bulan lalu produk-produk dari Storiko dapat komen eh, produknya hampir kayak sama-sama Starbucks ya. Jadi kayak soft caramel, terus Choco Pedal Pop itu beberapa penggemar Starbucks komen biasanya kita beli 60.000, di sini cuma 20.000 gitu. Nah, jadi kita ke balik, kenapa sih kok kita ke Starbucks-Starbucks-an? Ya memang karena kita selagi diriin perusahaan ini, kita juga membaca buku-bukunya Starbucks. Ya, episode kali ini kita akan membahas pada bab pendahuluan ya, yang judulnya yang penting manusianya. Semua manusia ya. Jadi Howard Behar dalam buku ini menjelaskan kita semua manusia adalah sebuah pedoman yang telah mewakili semuanya. Tidak ada seorang pun dari kita yang hanya sekedar pelanggan, karyawan, manajer, atau bos. Kita semua adalah orang. Kita semua adalah manusia. Howard Behar menjelaskan bahwa Starbucks adalah bisnis pelayanan manusia, bukan bisnis pelayanan pelanggan. Jadi kita berdua selalu berbicara ini ya. Jadi dalam bekerja, apapun profesi kita, bekerjalah atas dasar kita adalah manusia. Jadi menjadi manusia itu tidak membutuhkan aturan atau tidak membutuhkan SOP. Cukup sadar sih kalau kita ini adalah manusia ya. Dan kita tahu nih, apa sih bedanya manusia dengan makhluk yang lain? Manusia itu punya nalar ya. Misalnya nih, kita ambil contoh nih ya. Misalnya ada customer datang nih. Kamu harus senyum, harus ramah, peduli, perhatian, dan sebagainya. Jadi hal itu semua bukanlah sesuatu hal yang harus dipaksa. Hal itu bukan atas dasar dari aturan perusahaan. Jadi semua itu karena kita adalah manusia. Jadi manusia yang memanusiakan manusia gitu. Terus ini misalnya nih kita ambil case ya. Jadi dalam masalah piket kebersihan, piket kamar mandi, clean up dan lain sebagainya, banyak owner kedai yang mengeluhkan bahwa anak muda sekarang tingkat responsibility-nya sangat kurang ya. Jadi harusnya semua itu berasal dari naluri kita sebagai manusia. Jadi bukan robot yang harus dapat perintah gitu loh. Tapi semua itu berasal dari kesadaran sendiri. Apalagi nih kalau bekerja dalam tim nih, kadang ada anak yang sebenarnya punya potensi atau responsibility-nya bagus. Tapi karena memiliki partner yang mungkin kurang baik gitu ya, jadi ikut-ikutan dengan temannya. Jadi kadang-kadang gini, aku dibayar sama dia gitu loh. Dia malas clean up, dia malas cuci gelas, dia malas piket. Aku jadi capek sendiri kalau aku rajin gitu. Dan akhirnya perform dia yang sebenarnya punya potensi bagus dia jadi turun dan sama dengan temannya. Menurutnya Mas gimana? Ya memang kendalanya seperti itu. Jadi kita merasa malah kita itu dibayar untuk bersih-bersih, kita dibayar untuk piket, kita dibayar untuk nyapu-nyapu. Padahal kesadaran untuk membersihkan lingkungan kerja itu bukan karena kita dibayar, karena kita manusia. Jadi kayak aku sering bilang ya, cara cepat untuk naik jabatan itu sebenarnya bukan mengerjakan atau bukan menyelesaikan tugas utamanya, tapi mengerjakan sesuatu yang benar-benar harus dikerjakan tanpa jabatan. Misalnya gini, ingin jadi naik jabatan dari staff barista, ingin jadi supervisor, itu cara cepatnya itu yang pernah kita lakukan adalah ya kerja jadi supervisor tanpa nuntut bayaran supervisor. Jadi misalnya kalau staff barista itu cuma bikin minuman dan lain-lain,
dari waktu kamu jadi barista itu harus sudah punya mindset kamu itu supervisor gitu. Otomatis jabatan dan gajinya itu nanti ngikut dari kesiapanmu. Ini adalah dasar sebenarnya kamu berangkat kerja itu bukan sebagai staff yang dibayar gitu, tapi seorang manusia yang belajar bekerja dengan media kantor atau kedai kopi yang disediakan gitu. Jadi kantor dan kedai kopi itu bukan tempat bekerja, tapi tempat belajar kita sebagai manusia. Jadi misalnya piket, bersih-bersih, itu sebenarnya mindset supervisor. Jadi bukan mindset staff. Kalau mindset staff memang ya udah kerja aja. Tapi kalau mindset supervisor itu pasti berpikir gimana nanti kalau ada orang datang atau pelanggan datang atau klien datang WC kotor. Jadi kan yang awalnya pingin closing produk sama kita jadi nggak jadi closing karena WC-nya kotor. WC kotor tuh nggak ada di SOP gitu. Nggak ada di strategi penjualan tuh nggak ada gitu. Ya, tapi itu ngaruh gitu. Kenapa nggak ada di strategi penjualan dan lain-lain? Itu karena kayak gitu kan nggak usah diatur gitu. Sebagai manusia harusnya sudah tahu. Oh kotor nih, ruangan kerjaku kotor. Kalau ada pelanggan datang nggak jadi pesen gitu ngerekod. Lihat ruangan kotor gitu. Jadi sebenarnya ya kita bukan manusia yang dibayar gitu. Kita adalah manusia yang hidup di lingkungan dan harus peduli. Kalau dibayar ya transaksional aja gitu. Iya, emang kadang-kadang mindsetnya jadi terbalik gitu loh. Kadang-kadang ayo bayar aku dulu, baru aku bekerja seperti apa ya. Padahal itu kan mindsetnya terbalik. Wow. Baiknya memberi dulu ya, baru kita terima. Dan misalnya pengen jadi manajer ya, kamu harus berpikir bekerja sebagai manajer gitu. Jangan berpikir manajer itu langsung enak enggak. Jadi perjalanan jadi supervisor, manager, owner, CEO dan lain-lain itu soal mindset gitu. Kalau kamu pengen dibayar sebagai CEO tapi mental atau kerjamu tetap sebagai staff ya jadi staff aja. Mungkin ada contoh lain Ada contoh ini ya. Salah satu barista Starbucks ya di buku ini yang namanya Joy Wilson ya. Jadi tiap hari tuh dia nyatetin gitu di buku catatannya sendiri, dia bawa buku sendiri, nyatet sendiri tanpa ada perintah dari atasannya. Jadi bukunya itu dia nyatet nama pelanggan, minuman kesukaannya, nama anaknya, dan keunikan-keunikan yang lain yang dimiliki di setiap pelanggan gitu. Jadi sebenarnya kan nggak ada SOP dari Starbucks, tapi ini dari inisiatifnya dia sendiri. Sampai pernah ada salah satu pelanggan yang namanya Paul, menarik ya. Udah 2 bulan nih si Paul nggak datang ke kedai ini ya. Dan tiba-tiba dia datang di antrian dan si Joe tuh langsung bilang, "Halo Kak Paul, grande vanilla cream frappuccino dengan sirup framboes ya kan?" Dia udah hafal gitu loh. Padahal si Paul ya udah 2 bulan nggak datang dan dia udah hafal sama minuman kesukaannya si Kak Paul ini. Ya, ini kan keren banget nih. Iya, dan itu kan nggak ada di Scooping. Bahkan buku yang catatan nggak mungkin dibelikan sama perusahaan ya. Tapi kalau kita nungguin, nanti aku nunggu dibeliin sama perusahaan kan, ya nggak jadi gitu. Dan mindset ini sebenarnya bukan mindset staff gitu. Mindset si Joy Wilson itu sudah mindset supervisor gitu. Karena dia jadi dia sudah berpikir supervisor gitu. Otomatis nanti supervisor atau manajernya saat mencari penggantinya ya udah kelihatan siapa yang bakal ditunjuk gitu. Bukan barista atau staff yang diem aja yang nggak punya inisiatif, pasti nunjuk si Joy itu. Iya begitulah ya. Ya contohnya juga dia memperlakukan si Paul itu bukan sebagai pelanggan tapi sebagai manusia. Bahkan nyatet namanya, nama anaknya. Kan ada juga dia yang contohnya sampai apal nama anjingnya kan, nama anaknya, sekolah di mana gitu ya. Karena di storyku juga kita akhirnya nyiapin buku tulis buat teman-teman barista gitu. Gunanya adalah ya memang untuk melatih inisiatif. Ini enggak jadi enggak cuma bikin minuman udah selesai gitu aja. Karena kebanyakan anak-anak sekarang itu barista gitu ya. Cuma ya tugasmu bikin minum selesai. Ada sebenarnya bukan cuma itu gitu ya. Terus kamu kamar mandi. Padahal sebagus-bagusnya, seenak-enaknya kopi atau minuman yang kamu buat,
ngetren-ngetrennya kalau pelanggan itu tiba-tiba masuk kamar mandi dan nemuin sesuatu yang nggak pantas, ya minuman Jadi gak enak nggak enak. dan males bakal balik lagi ke rumahnya. Ya, males. Ya bahasa manusia kalau diterusin pasti nggak Pasti panjang sih. pasti panjang. Ya. Jadi kita kali ini di buku bukan sekedar kopi John Behar, kita bahas pendahuluannya aja udah sepanjang itu. Nah, next episodenya mungkin kita bakal lanjutin di bab-bab selanjutnya. Oke. Yep. Sampai ketemu di minggu depan atau beberapa hari lagi di bab selanjutnya. Oke, thank you.